warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini yang masih dalam bulan Ramadan, saya mewakili dari jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita kali ini lebih khusyuk dan lebih memberikan keberkahan dalam hidup kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar melalui daring ya, dari tidak langsung bertatap muka seperti biasanya. Tetapi walaupun dengan daring ini insya Allah pembelajaran kita tetap bisa efektif ya. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu dari guru Desain Pemodelan Bangunan akan menyampaikan beberapa materi. Di antaranya yang pertama adalah materi tentang bagaimana kita dalam memulai sebuah gambar dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak, yaitu menggunakan AutoCAD. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar tentang bagaimana kita menggunakan gambar AutoCAD kita itu untuk mengintegrasikan atau mendapatkan volume dari sebuah bangunan itu sendiri. Contohnya nanti kita akan mengambil yang lebih simpel dulu, kita akan menghitung luasan dari ruang kamar mandi. Nah, tentunya dengan pembelajaran online ini tidak serta-merta kemudian hanya dilihat saja ya, hanya dinikmati saja, hanya didengar saja, tapi kita akan tetap ada evaluasi ya. Ada evaluasi berupa pertanyaan. Insya Allah nanti ada 5 pertanyaan yang akan muncul di beranda video ini dan kalian harus merespon sesuai dengan kalimat yang ada di pertanyaan itu. Terakhir, saya sampaikan selamat mengikuti pembelajaran sistem daring ini. Semoga memberikan manfaat yang lebih dan tidak mengurangi silaturahmi kita sebagai seorang yang selalu belajar dimanapun itu berada. Dalam keadaan apapun kita harus tetap belajar. Semangat untuk semuanya. Mari kita lihat videonya. Sebelum kita belajar tentang bagaimana men-setting awal AutoCAD, pastikan komputer kalian atau laptop kalian sudah terinstall AutoCAD ya. Boleh versi 2010, 2014, ataupun versi yang paling baru mungkin. Untuk memasuki halaman kerja AutoCAD, kita tinggal klik 2 di icon AutoCAD ini. Tampilannya nanti akan seperti ini. Ini merupakan mode klasik ya. Kalau kalian lebih suka untuk menggunakan mode yang ada ikonnya seperti ini, pakai drafting and annotation. Nah, nanti dia akan langsung ada menu-menunya di sini. Oke. Nah, ketika kalian sudah memasuki halaman kerja AutoCAD seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah untuk mengatur unitnya yang akan kalian gunakan, apakah itu akan menggunakan sentimeter, milimeter, atau lain sebagainya. Untuk mengatur unit tersebut, kalian tinggal klik UN di sini, ketik UN, atau di halaman command di sini, terus enter. Nanti akan tampil seperti ini. Kalian tinggal menyesuaikan. Untuk precision biasanya saya menggunakan 0.00. Untuk angle-nya kalian gunakan desimal. Terus untuk insertion scale kalian pilih milimeter, karena di sini ada berbagai macam pilihan. Kalian pilih milimeter. Kalau sudah tersetting seperti ini, kalian tinggal klik OK. Nah, ketika nanti kalian akan menggambar, semuanya gambar akan dalam satuan milimeter. Kita tadi sudah mengatur unitnya. Setelah itu, kita bisa mengatur kenyamanan kita dalam menggambar ya. Mungkin
Di sini ada yang susah untuk meluruskan garis atau membaca garis lurus seperti itu, kalian bisa mengaturnya melalui menu option. Tinggal kita ketik OP atau option di halaman command, klik enter. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Di menu display kalian gunakan colornya dark karena lebih nyaman menurut saya. Kalau belakangnya putih nanti akan lebih menyolok ya, nanti akan membuat mata cepat lelah seperti itu. Nah, terus kemudian di sini crosshair size biasanya Bu Anin gunakan maksimal 100. Terus untuk menu open and save kalian klik. Nah, di pilihan file safety precaution di sini ada automatic save. Di sini untuk defaultnya dia tersetting 10. Jadi setiap 10 menit dia akan menyimpan secara otomatis. Kita bisa ganti dengan angka 5. Nah, ini fungsinya ketika kalian itu nanti dalam mengerjakan gambar, misalkan terjadi error atau biasanya not responding seperti itu, setiap 5 menit dia akan menyimpan otomatis dan pekerjaan kalian sedikit banyak akan lebih terselamatkan seperti itu. Boleh kalian ganti dengan angka 3, itu sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Oke, setelah itu di drafting, menu drafting di sini kalian juga bisa mengganti auto snap-nya, mau diperbesar atau diperkecil, kita buat segini aja. Untuk aparatur size-nya bisa kalian bikin segini ya. Seperti itu. Kalau sudah tersetting seperti ini, kalian klik apply dan oke. Nah, tampilannya sudah lebih berbeda daripada yang tadi ya. Di sini garisnya sudah panjang, kemudian lebih mudah lagi untuk kalian mengamati gambar-gambar kalian yang kalian gambar. Setelah tadi kita sudah mengatur pengaturan dasar dari AutoCAD, kita akan membuat layers. Jadi sebelum menggambar, usahakan kalian sudah membuat layers dasar, kemudian nanti setelah menggambar boleh ditambahi seperti itu. Nah, menunya ada di sebelah kiri atas seperti ini. Kalian bisa klik yang paling kiri, layer properties. Kalian klik. Nah, di sini akan tampil name, terus on or off, dan lain sebagainya. Ada line type, ada line weight. Kalian bisa menambahkannya dengan mengklik new layer atau alt plus new. Nah, seperti ini. Di sini kalian bisa ubah namanya. Misalkan kita akan membuat layers untuk struktur. Kalian bisa mengganti nama layer 1 ini dengan garis yang kalian inginkan. Misalnya, kita akan membuat untuk layer garis as. Oke. Untuk line type-nya di sini continuous ya, garis lurus. Kemudian untuk line weight-nya kalian bisa sesuaikan di sini. Untuk garis as gunakan 0,00. Oke. Nah, untuk color-nya, kalian juga bisa mengganti, tidak harus selalu putih, tapi hindari warna kuning, warna cyan, lebih baik menggunakan warna red, atau blue, green, dan magenta, itu lebih baik ya. Kita ganti merah, tinggal klik OK. Nah, nanti ketika kita akan membuat garis as, dia warnanya akan merah seperti itu. Kalian bisa membuat beberapa layer di sini.
Nah, mungkin ini adalah beberapa contoh untuk layernya. Untuk kebutuhan yang lain, kalian bisa sesuaikan sendiri ya. Tinggal kita klik close. Nah, maka di sini sudah ada beberapa layer. Kita akan coba untuk memulai menggambar beberapa garis. Kita buat persegi ya, dengan cara rectangle, enter. Nah, ini untuk ukurannya masih oke. Untuk mengganti garis ini supaya dia ke layers, tinggal kita blok, kemudian kita klik layernya, pilih garis as seperti ini. Nanti akan berubah warna dan dia layernya akan garis as. Setelah itu kita perlu cek dulu nih, apakah dari sini kita sudah bisa menemukan garis titik ujungnya ataupun garis tengah-tengahnya seperti itu ya. Nah, kita bisa dengan cara klik O snap seperti ini. Nah, di sini belum semuanya tercentang ya. Kita klik select all, kemudian oke. Kita bisa cek. Nah, di sini dia sudah tampil untuk batasan-batasan garisnya. Untuk segitiga biasanya midpoint, terus ini end point. Nah, seperti ini. Ini akan sangat memudahkan kalian dalam menggambar. Seperti itu, mungkin ini sangatlah mudah ya. Setelah kita tadi sudah belajar bagaimana mengatur settingan awal AutoCAD, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu bagaimana caranya mencetak gambar supaya bisa skalatis dan juga bisa terbaca ketika keluar printout-nya seperti itu. Nah, di sini sudah ada contoh gambar AutoCAD-nya yang sudah jadi. Kalian tinggal klik Ctrl P. Nah, di sini akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian kalian bisa mengatur beberapa yang ada di sini ya. Untuk page setup-nya, ini biarkan seperti ini saja. Kemudian yang perlu kalian perhatikan lagi adalah karena ini gambarnya terdiri dari beberapa warna. Biasanya kalau kita untuk mencetak hitam putih, di sini diganti dengan monokrom. Tetapi untuk mencetak warna di sini kalian bisa klik none. Nah, oke, karena kita akan mencetaknya hitam putih, kita klik monokrom. Yes. Untuk printer atau plotternya di sini, kalau mau langsung ke printer, terhubung ke printer, bisa langsung ke tipe printernya ya. Misalkan ini. Kemudian untuk paper size, itu di sini ada beberapa pilihan. Biasanya kalau printer dia langsung ke A4. Oke, setelah itu kita bisa memilih untuk mana gambar yang akan kita cetak dengan klik plot area, window, dari ujung sampai ke ujung. Seperti ini. Nah, ini kan tampilannya dia belum seimbang, masih ada sisa kertas. Kita klik center the plot ya. Terus untuk fit to papernya kita uncheck atau kita nggak usah centang. Nah, di sini kita custom untuk scale-nya. Di sini angka 1 karena kita menggunakan skala 1:100. Di sini kita ganti dengan angka 100. Seperti itu. Jadi setiap 1 mm dia mewakili 100 unit. Kalau sudah, drawing orientation-nya
bisa kalian pilih dengan potret ya, karena kita tadi tampilannya potret. Kita apply to layout and then oke. Nah, nanti dia akan keluar di printer. Itu cara yang pertama. Kita akan belajar untuk cara yang kedua, yaitu mencetak gambar dalam bentuk PDF. Gambarnya masih sama yang tadi, menunya juga sama, ketik Ctrl P, akan tampil seperti ini. Bedanya di printer atau plotternya di sini kita ganti dengan DWG to PDF. Nah, ini kalian klik. Kemudian nanti untuk paper size-nya kalian gunakan yang ISO full split A4 210 kali 297. Sama seperti tadi, kita klik window. Seperti ini. Kita klik center. Kemudian untuk unitnya juga sama, 1:100. Drawing orientation-nya juga sama, portrait. Kita apply to layout, klik OK. Kita simpan di dokumen ya. Ini folder. Kita rename dulu foldernya. Seperti ini, kita buka. Kita ganti namanya, kita save. Nanti dia akan langsung membuka ke halaman PDF-nya. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi garis tepinya bisa kalian lihat, tidak ada sisa. Dan gambarnya masih bisa terbaca tulisannya, seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Dari sini kalian bisa mempraktekannya sendiri di rumah, kemudian kalian bisa mencobanya supaya menambah lagi pengalaman dalam menggambar AutoCAD. Di video yang kedua ini dengan saya Bung Esa, kita akan sama-sama belajar masih tentang AutoCAD ya, tidak jauh dari materi yang pertama. Hanya saja kalau tadi kalian sudah belajar tentang setting awal di AutoCAD, maka berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana mengoptimalkan AutoCAD untuk membantu dalam perhitungan estimasi biaya ya, tentunya yang berkaitan dengan luasan atau volume suatu lahan atau suatu ruangan tertentu ya. Di AutoCAD ini kita nanti akan mengenal yang namanya perintah tool area ya, tapi sebelum kita coba untuk mengeksekusi perintah area, maka perlu Bung Esa sampaikan bahwa untuk menghitung luasan kita hendaknya sebaiknya mengacu pada garis as bangunan ya, jadi bukan garis dinding ya, bukan garis dinding seperti ini ya. Nah, kita ketik area ya, jadi kita ketik area, huruf depannya adalah A. Nah, kita ketik double A, itu kemudian kita enter. Nah, perhatikan di command line ya. Nah, di sini ada objek, kemudian add area dan subtract area. Nah, dari ketiga ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, yang pertama objek. Nah, ini adalah untuk mengetahui luasan pada lahan tertentu, pada objek tertentu ya, yang pastinya akan dipilih. Nah, kemudian kalau add area ini adalah untuk menghitung jumlah total atau penjumlahan dari beberapa luas lahan
Nah, sedangkan yang substrak area ini adalah untuk mengetahui atau mendapatkan luas area setelah dikurangi dengan area tertentu atau dikurangi dengan objek tertentu. Nah, kita coba dengan objek ya. Maka kita ketik huruf depannya adalah O. Lalu enter. Nah, ini kursornya akan berubah menjadi kotak seperti ini ya. Maka ini kita harus memilih objek yang sudah dalam satu kesatuan ya. Contohnya ini ada A, kemudian ada B. Saya sudah kasihkan contoh. Nah, ini yang A ini bisa untuk misi select objek ya, karena dia sudah satu kesatuan. Begitu Bung Esa dekatkan kursor itu dengan garis, salah satu garis di objek itu, maka ya garis yang lain akan ikut. Ini namanya adalah objek. Nah, sedangkan yang B ini adalah ketika select objek ini saya Bung Esa tempelkan di salah satu garis, maka ada garis lain yang tidak ikut. Nah, sehingga untuk perintah objek ini kamu harus memilih objek yang sudah menjadi satu kesatuan ya. Contohnya di sini adalah area A. Kita klik aja. Nah, kemudian perhatikan kursornya, dia akan berubah. Nah, lalu lihat di komen line bagian bawah ini tertulis area 90.000, kemudian perimeter 1.200. Nah, kok banyak sekali ya 90.000 gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Kalau AutoCAD itu akan membaca ukuran atau satuan itu dengan unit ya. Jadi unit di sini, unit di pengaturannya itu. Nah, di tempat Bung Esa ini, contoh yang Bung Esa ambil adalah unitnya pakai cm. Nah, berarti di sini satuannya adalah cm gitu ya. Nah, hingga ini area sejumlah 90.000 ini adalah satuannya cm persegi ya, karena luas itu berarti pakai persegi. Nah, sedangkan perimeter ini adalah merupakan keliling dari objek yang sudah kita pilih ya. Ini besarnya 1.200 cm. Nah, sedangkan kalau kita menghitung volume untuk kita gunakan dalam hitungan estimasi biaya konstruksi atau dalam hitungan RAP, ini harus dalam satuan meter, tidak boleh sentimeter ataupun milimeter atau satuan yang lain, harus dalam bentuk meter, harus dalam satuan meter, sehingga pada area ini harus dikonversi menjadi meter persegi. Nah, sehingga dari cm persegi dikonversi menjadi meter persegi itu harus dibagi dengan bilangan 10.000 ya, sehingga 90.000 cm persegi dibagi 10.000 sehingga menjadi hasilnya adalah 9 meter persegi. Nah, itu untuk luasnya area ya. Jadi luas dari objek yang kita pilih, tadi kita pilih objek A ya. Nah, kemudian perimeter ini adalah keliling. Nah, keliling itu adalah penjumlahan dari setiap sisinya. Setiap sisi. Jadi ini ada sisinya ada 4, 2 kali panjang ya, ditambah 2 kali lebar, sehingga ketemunya adalah 1.200 cm. Ini harus dikonversi menjadi meter, sehingga dari sentimeter ke meter dibagi 100. Nah, ketemunya adalah 1.200 dibagi 100, ketemunya 12 meter. Itu untuk keliling. Nah, kemudian bagaimana dengan kasus yang notasi persegi yang B ini, yang dia tidak dalam satu kesatuan bangunannya atau
objeknya ya. Nah, maka kita masih tetap bisa menghitung luasannya dengan cara yang sama. Kita ketik AA ya, area, kemudian nah, kalau objek itu tidak dalam satu kesatuan, maka kita tidak perlu memilih objek ya, tidak memasukkan huruf O ya, langsung kita pilih titik mana atau batas mana, batas lahan mana yang akan kita hitung luasannya ya. Jadi ini saya klik ya, Bunga Aisyah klik titik-titiknya seperti ini ya, maka dia warnanya akan menjadi hijau. Nah, ini kalau sudah sampai pada titik terakhir lalu tekan enter. Nah, langsung nih bisa dilihat di comment line-nya. Nah, tertulis area sebesar 90.000 cm persegi dan perimeternya atau kelilingnya adalah 1.200 cm. Nah, jangan lupa kalau ini nanti digunakan dalam perhitungan estimasi biaya atau RAB, maka harus dikonversi ke satuan meter. Nah, lalu kita lanjutkan untuk bagaimana penggunaan add area ya. Masih dalam hal yang sama, kita ketik AA ya, kemudian kita akan menggunakan add area ya. Add area tadi adalah berfungsi untuk menjumlahkan beberapa objek ya, menjumlahkan luasan dari beberapa objek ya. Kalau kursornya itu bentuknya seperti ini, maka ini dia akan meminta titik mana yang akan menjadi batasannya ya. Tapi karena Bunga Aisyah sudah menyiapkan bagian objek yang sudah menjadi satu kesatuan, maka saya ketik A dulu ya, ketik A. Kalau area tadi kan AA ya, tapi kalau add area kita akan menjumlahkan berapa lahan, luas lahan, maka ketik A, cukup A, satu huruf, lalu enter. Nah, lalu karena ini jatuh dalam satu kesatuan, maka Bunga Aisyah pilih objek, ketik U ya, enter. Nah, lalu Bunga Aisyah pilih mana yang akan Bunga Aisyah tambahkan ya. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, bisa juga ketiga dan keempat dan seterusnya ya. Ini ada 3. Nah, langsung bisa kita lihat hasilnya berapa luasannya. Ini ada di comment line ya, sudah tertera di sini total area ya. Jadi dari ketiga objek ini luas totalnya adalah sebesar 258.000 cm persegi ya, cm persegi. Ini harus dikonversi ke dalam satuan meter persegi ya. Nah, berikutnya kita akan coba memilih menggunakan subtract area ya. Kalian kita jadikan sebuah objek yang merupakan satu kesatuan ya. Nah, kebetulan ini tempat Bunga Aisyah yang halaman depan ini belum dijadikan satu kesatuan, jadi ini Bunga Aisyah akan meletakkan titik batasnya mana aja ya. Nah, kemudian kita kurangi dengan yang halaman belakang. Halaman belakang ini Bunga Aisyah sudah jadikan satu kesatuan, jadi akan menggunakan objek O ya. O, enter, klik ininya ya. Nah, ini warna sudah coklat, maka dia sudah menjadi pengurang. Nah, kita lihat di comment line-nya nih, total areanya menjadi 612.400 yang tadinya 700-an. Ini setelah dikurangi halaman depan dan halaman belakang menjadi 612.400
cm persegi. Jangan lupa kalau ini mau dimasukkan untuk menghitung RAB atau estimasi biaya konstruksi, maka harus jadikan meter persegi dulu dengan dibagi dengan bilangan 10.000, maka akan dihasilkan bilangan setelah dibagi 10.000 menjadi 60 1 2 3 4, jadi 61.061,24 meter persegi ya, seperti itu. Nah, kalau sudah berarti tinggal di enter bahwa ini sudah selesai. Nah, oke, sudah selesai ya untuk penggunaan subtrek area. Kalau tadi kalian sudah memahami untuk perhitungan luasan suatu lahan atau bangunan dengan menggunakan AutoCAD, maka kita pengusaha akan mengenalkan, akan memberikan penjelasan juga cara menghitung luas dengan menggunakan aplikasi Excel, Microsoft Excel ya. Nah, di sini Bung Esa sudah merangkum ukuran dari ruangan yang ada di denah yang ada di AutoCAD tadi ya. Ini Bung Esa sudah tuliskan, yang Bung Esa blok ini adalah satuannya cm ya, sehingga untuk menghitung luas yang akan digunakan dalam perhitungan estimasi biaya konstruksi atau rencana anggaran biaya, kita harus mengkonversi menjadi meter, sehingga untuk panjang teras 260 cm ini dikonversi menjadi meter, hasilnya adalah 2,6 ya, kemudian 1,2 ya, dan seterusnya ini sampai selesai gitu. Sampai selesai ya, 3, kemudian 1,5 ya, lalu 300 cm menjadi 3 meter, kemudian 3,2 meter, kemudian 3 meter ya, 3 meter, 2 meter, 1,8 meter. Nah, untuk penghitungan luas, karena di sini kita akan menghitung luas dari pekerjaan keramik ya, pemasangan keramik, volume keramik itu adalah panjang kali lebar, sehingga dua satuan panjang dan lebar ini hanya tinggal kita kalikan saja. Nah, perhatikan rumusnya untuk penggunaan Excel perkalian, kita gunakan rumus sama dengan, kemudian letakkan sel pertama, lalu kasih bintang, lalu letakkan lagi ke sel yang kedua, kemudian enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tidak perlu mengulang lagi pekerjaan yang sama. Kalau memang di bawahnya itu rumusnya adalah panjang kali lebar sama dengan yang sudah terhitung, maka tinggal kita taruh kursor di pojok kanan bawah, kemudian kita tekan, lalu kita tarik ke bawah. Nah, otomatis ini sudah akan menghitung sendiri ya, dan ini hasilnya sangat valid ya. Lalu kita akan menghitung jumlah total ya, jumlah total luas ya. Nah, jumlah total luas di sini adalah penjumlahan dari luas semua ruangan, baik dari teras, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur A, B, dan dapur serta toiletnya. Rumusnya adalah sama dengan ya, kemudian ketik sum, lalu buka kurung ya, kemudian letakkan kursor pada sel paling atas, kemudian tekan shift dan tanda panah ke bawah, tarik ya, tekan ke bawah, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, ini sudah ketemu luas total dari bangunan yang dari ruangan yang sudah kita tentukan, kita akan cari luasnya berapa. Hasil perhitungan luas total dari ruangan yang akan dibangun yaitu 47,74 meter persegi. Kita akan cek di AutoCAD apakah sama hasilnya ya. Jadi kita ingat 47,74 meter
begitu masuk ke AutoCAD, kita coba cek ya. Tadi untuk menghitung luasannya apakah ketemunya sama ya. Jadi yang pertama AA, kita masuk ke area ya, kemudian pilih add area ya, A satu kali, lalu letakkan ke titik batas terluar ya. Nyala keseluruhan lahan, kemudian enter. Nah, lalu dan halaman belakang, maka kita gunakan subtract area ya, lalu klik S. Nah, kemudian kita pilih ya, ini Bunga Isa, halaman depan belum saya, sehingga pakai kursor. Oke, enter. Kemudian objek lagi ya, dikurangi lagi carport, nah lalu dikurangi halaman depan. Nah, kita coba lihat di command line yang bagian bawah ini, total area sama dengan 477.400 cm persegi, karena ini satuannya masih dalam sentimeter ya. Unity AutoCAD ini ada sentimeter, sehingga ini perlu dikonversi ke meter persegi, yaitu dibagi 10.000. Nah, sehingga hasilnya adalah 477.400 dibagi 10.000, hasilnya adalah 47,74 meter persegi. Nah, berarti kesimpulannya adalah bahwa untuk perhitungan luas baik menggunakan AutoCAD maupun menggunakan Excel itu hasilnya adalah sama ya. Kalau nanti ada perbedaan berarti salah satunya atau kedua-duanya harus dikoreksi. Nah, demikian ya untuk video yang kedua mengenai cara perhitungan luas volume pekerjaan pemasangan keramik. Untuk video kali ini dari Bunga Isa, cukupkan sekian. Kita sambung di kesempatan yang akan datang, dan semoga kalian lebih bisa memahami dan selamat belajar untuk semuanya. Ya, demikianlah video pembelajaran online yang kalian bisa saksikan. Dari sini kalian bisa belajar banyak hal ya. Kalian bisa mempelajari bagaimana caranya menggambar dengan baik dan benar. Kemudian kalian juga bisa menghitung volume ya suatu bangunan. Dari sini kalian nanti bisa belajar dan mempraktekannya secara mandiri di rumah. Nah, semoga pembelajaran ini dapat membantu kalian dan kalian dapat meningkatkan lagi kompetensi kalian dalam bidang konstruksi, dalam bidang menggambar, dan lain-lain. Setelah kalian mempelajari dan menyaksikan video pembelajaran online ini, harapannya kalian juga menjawab pertanyaan. Ada 5 pertanyaan di e-learning, silakan dijawab. Dan dalam kondisi seperti ini silakan untuk selalu menjaga kesehatan. Terus kalian juga menerapkan social distancing dan harapannya semoga pandemi ini segera berakhir. Ya, terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.